Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita jadikan sebagai terang dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di hari ini, kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong dan berkati serta urapilah kami sekalian, agar firman-Mu menjadi kekuatan, bahkan penuntun dalam jalan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini kita merenungkannya dengan tema kecil, mengarungi pahit manisnya kehidupan. Saudara, pernahkah mendayung rakit arung jeram? Dalam satu perahu arung jeram biasanya terdiri dari 6 orang yang kuat untuk mendayung agar dapat menjauhi pusaran air yang bergolak. Lalu pendayung harus belajar betapa pentingnya mendengarkan instruksi dari pemandu. Dan antara satu dengan lainnya harus dapat bekerja sama untuk mencari jalur yang tepat agar jeram itu dapat dilalui dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan ini juga mengandung jeram-jeram yang berarus deras. Ada kalanya kita mengarungi kehidupan dengan tenang, namun dalam sekejap kita didesak untuk mendayung sekuat tenaga agar bisa lepas dari pusaran air yang begitu kuat. Saat-saat menegangkan itu membuat kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan pemandu yang terampil dengan suara yang bisa dipercaya untuk membantu kita berlayar di tengah arus kehidupan yang bergelora. Kita membutuhkan seorang pemandu. Dalam Mazmur 32 yang menjadi bacaan kita hari ini, bahwa Allah berjanji untuk menjadi suara itu. Dia berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kita bisa membaca di ayat-ayat sebelumnya bahkan bahwa sikap mengakui pelanggaran-pelanggaran kita dan sungguh-sungguh berdoa mencarinya sangatlah penting agar kita dapat mendengar suaranya. Sekali lagi, kita mengakui akan pelanggaran-pelanggaran. Kami ulang, kita akan mengakui pelanggaran-pelanggaran kita dan sungguh-sungguh berdoa mencarinya. Dan semakin terhibur karena Allah berjanji bahwa Dia hendak memberi nasihat, bahwa matanya tertuju kepada kita. Dan ayat ini mengingatkan bahwa bimbingannya keluar sebagai bentuk kasihnya, sebagai bentuk pemeliharaannya yang ajaib dan sempurna. Dan di akhir pasal, pemazmur menyimpulkan, orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Amin. Sekali lagi, orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ketika kita mempercayainya, kita dapat mengandalkan janjinya untuk membimbing kita melewati jalan kehidupan yang terjal dan berliku. Kita dapat mengingat akan janji-janjinya itu dan Dia sanggup melakukannya. Oleh karenanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini
kita akan menjalani kehidupan. Baiklah kita mengarungi pahit manisnya hidup dengan mengingat akan janji-janji firman-Nya. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ketika kami mengarungi pahit manisnya kehidupan, namun Engkau hadir dan janji firman-Mu akan mengajar dan menunjukkan jalan kepada kami untuk kami tempuh dan lalui, agar kami selamat dan sampai pada tujuan Tuhan. Ketika kami mengalami terjal dan berliku, Tuhan hadir untuk menolong kami. Dan biarlah ya Bapa, Engkau selalu hadir bersama dengan kami, menolong dan membimbing kami untuk dapat mengalami kasih Allah yang ajaib dan besar itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.